Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan pelajaran aplikasi komputer yang sudah Bapak jelaskan dari materi sebelumnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rismanini Oktaviani, NIM 077. Perkenalkan, nama saya Fauzan Prasetyo dengan NIM 097. Kenalkan, nama saya Alif Rahman Akila dengan NIM 094. Materi yang pertama adalah dasar-dasar komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Komputer tersedia dalam berbagai macam bentuk, seperti notebook dan atau disebut laptop juga, sangat populer dengan menggunakan daya rendah. Namun semua komputer memiliki fungsi yang sama. Semua komputer menggunakan monitor sebagai layar penampilan. Salah satu contoh monitor yaitu CRT atau cathode ray tube dan LCD liquid crystal display. Pusat komponen dari unit sistem tersebut disebut motherboard. Banyak komponen elektronik yang terdapat pada komputer merupakan integrated circuit atau ICS, DIP atau dua inline pins yang paling banyak dipakai. Random access memory atau RAM, memori yang mudah berubah atau diubah. Menyimpan memori lebih dari satu putaran memungkinkan CPU berfungsi sebagai alat bantu. Read-only memory atau ROM adalah memori yang tidak berubah atau tetap. Menyimpan program instruksi di set saat tertutup, BIOS atau Basic Input atau Output System. CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, menyimpan memori selama masih ada aliran listrik atau baterai. MB, menyimpan setup bagi PC. Memori dapat diubah-ubah oleh pemakai atau CMOS setup. Pada motherboard, terdapat slot pengembang card masukan atau keluaran semisal video, sound, dan sebagainya. Terus PCI, Serial Component Interconnect, memungkinkan transfer data lebih cepat dengan 60 bit. AGP, Accelerated Graphic Port, utamanya digunakan untuk graphics card dan lebih cepat daripada slot PCI. Dan ISA, Industri Standard Architecture, merupakan teknologi lama. Komputer memiliki perangkat keras yaitu monitor, keyboard, mouse, CPU, webcam, dan lain-lain. Dan yang materi kedua adalah sistem bilangan. Sistem bilangan adalah kumpulan simbol khusus yang digunakan dalam membangun sebuah bilangan. Sistem bilangan yang digunakan dalam komputer ada 4, yaitu sistem bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Sistem bilangan biner itu sistem bilangan yang menggunakan dua simbol khusus, yaitu 0 dan 1. Terus kalau sistem bilangan oktal itu mempunyai 8 simbol khusus, yaitu dari 0 sampai 7. Disebut juga bilangan berbasis 8. Kalau sistem biner itu disebutnya berbasis 2. Sistem bilangan desimal berbasis 10. Itu menggunakan 10 simbol khusus, yaitu dari 0 sampai 9. Sistem bilangan heksadesimal mempunyai berbasis 16 yang menggunakan 16 simbol dari 0 sampai 9 dan dilanjutkan dari A sampai F. Dan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer, mulai dari software dan hardware, agar dapat berjalan dengan baik, serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user, atau bisa disebut brainware. Fungsi sistem operasi. Yang pertama adalah manajemen sumber daya komputer, menghubungkan hardware, tampilan antarmuka atau interface, mengoptimalkan fungsi komputer, dan yang terakhir yaitu mengelola seluruh
program. Cara kerja sistem operasi. Yang pertama ada batch OS, distribute OS, mobile OS, multitasking atau time sharing, network OS. Yang keenam ada real time OS. Sistem operasi terdiri dari hardware, kernel, dan user space. OS yang sering digunakan dalam perangkat. Yang pertama ada Windows. Sejarah Windows. Sistem operasi Windows pertama kali dirilis pada tanggal 20 November pada tahun 1985 dan diperkenalkan kembali pada tanggal 10 November 1983 dengan nama Windows Graphic Environment 1.0. Pendiri Windows adalah Bill Gates dan Paul Allen. Kelebihan dari Windows yang pertama, mudah digunakan, software beragam, dukungan hardware, dan kompatibilitas. Kekurangan dari Windows adalah tidak open source, harga yang cukup mahal, dan rentan terkena virus. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alif. Aplikasi pengolah kata WordStar dibuat pada tahun 1987 oleh Micropro International. Kelebihannya mampu menggunakan modus non-dokumen untuk menciptakan file teks asli tanpa kode format. Aplikasi pengolah gambar diciptakan pada November 1985 oleh Maxchip. OS yang digunakan adalah Microsoft Windows. Kelebihannya membuat kerangka gambar yang menampilkan dan dapat mewarnai gambar agar terlihat lebih indah. Aplikasi pengolah angka fisikal diciptakan pada tahun 1979 oleh VisiCore. OS yang digunakan adalah Apple II. CP/M, Atari 8-bit, Family, Commodore PTRS, DOS. Kelebihan aplikasi yang mengubah anggapan bahwa komputer mikro hanyalah hobi bagi penggemar fanatik komputer menjadi tools bisnis. Aplikasi pengolah table DAS diciptakan pada tahun 1980 oleh Arthur Tate. OS yang digunakan adalah Apple II, Apple Macintosh, IBM PC dengan DOS, Windows. Kelebihan yang dimiliki oleh DB diantaranya adalah menggunakan memori yang kecil, mengakses datanya lebih mudah selain DBase, memiliki data yang sangat terorganisir. Aplikasi pemrograman basic diciptakan pada tahun 1964 oleh John G. Kennedy Thomas Eckert. OS yang digunakan adalah Windows. Kelebihan mudah dipelajari dapat digunakan oleh banyak komunitas pemrograman. Kekurangannya membutuhkan memori yang besar. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah platform untuk saling berbagi data resource, software, hardware, dengan beragam pengguna aplikasi yang saling berkomunikasi satu sama lain. Beberapa keuntungan dalam menggunakan jaringan komputer adalah dapat mengakses data dari komputer dan dari melalui komputer yang digunakan berbagi data. Admin jaringan dapat mengontrol data-data penting agar dapat diakses oleh yang berhak, dapat menggunakan printer, scanner dari perangkat selancarnya bersamaan. LAN. LAN adalah suatu jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal. Untuk komputer yang dapat terhubung hanya beberapa komputer. Komputer di dalam LAN terhubung melalui Ethernet atau bisa dengan teknologi wireless yang kecepatan antara 10 sampai berapa Mbps ini? Nggak ada titik-titiknya ya, gitulah ya. Karakteristik LAN. Ruang lingkup terbatas biasanya berlokasi di suatu gedung. Kedua, MAN. MAN adalah Metropolitan Area Network. Jaringan komputer yang mencangkupannya adalah lebih luas daripada LAN. MAN biasanya disebut dengan jaringan LAN yang digabung menjadi satu jaringan. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ataupun umum. Jangkauan MAN bersekitar 10-50 km. Terdapat dua koneksi yang dapat digunakan, yaitu koneksi wireless dan kabel fiber optik. Karakteristik MAN mencakup area lebih besar dari LAN atau lebih kecil dari WAN. Biasanya ditemukan di daerah kampus, sering bertindak sebagai internet berkecepatan tinggi. WAN.
Yang ketiga, WAN. WAN suatu jaringan yang mencakupannya besar, dapat ditemukan di jaringan antar wilayah, kota, bahkan negara. Perangkat atau hardware utama pada jaringan WAN diantaranya router, CSU atau DSU, modem communication server. Karakteristik WAN menghubungkan perangkat yang dipisahkan oleh wilayah geografis yang luas, menggunakan jasa operator, menggunakan koneksi serial dari berbagai jenis untuk mengakses bandwidth. Jaringan atau network adalah koneksi di antara dua atau lebih peralatan komputer, di mana mereka dapat saling berkomunikasi dengan berbagai sumber daya. Topologi jaringan, layout atau tata letak bagaimana komputer atau peralatan jaringan saling terhubung dan berkomunikasi di antara mereka. Bentuk-bentuk topologi terbagi menjadi 5, yaitu star, bus, ring, mesh, dan hybrid. Topologi star, bentuk topologi yang paling umum. Semua komputer terhubung ke titik pusat pengkabelan seperti hub atau switch. Semua data melewati hub atau switch sebelum menuju ke komputer tujuan. Kelebihannya, jika salah satu komputer atau kabel mengalami masalah, tidak akan mengganggu jaringan. Kekurangan, jika hub atau switch mengalami masalah, maka keseluruhan jaringan menjadi lumpuh. Lanjut. Topologi bus. Topologi bus, semua komputer dapat peralatan jaringan terhubung dengan sebuah kabel tunggal yang bertipe koaksial. Murah dan mudah diimplementasi, namun sudah jarang digunakan. Biasanya digunakan sebagai backbone dengan menggunakan kabel fiber optik. Semua topologi ring. Semua komputer terhubung dalam bentuk lingkaran tertutup. Setiap paket data akan berkeliling dalam area yang sama. Unidirectional traffic sampai menemukan komputer tujuan. Instalasi dan konfigurasi mudah namun sulit dalam troubleshoot. Topologi mesh. Setiap komputer di jaringan saling terhubung satu sama lain. Sangat jarang digunakan pada LAN karena mahal. Digunakan terutama untuk WAN internet. Keuntungannya yaitu high redundancy. Jika salah satu jalur komunikasi mengalami gangguan, maka jaringan tidak lumpuh karena tersedia jalur komunikasi lain. Topologi hybrid. Kombinasi dari implementasi topologi yang berbeda-beda. Untuk umumnya yaitu star ring, star bus, Model jaringan adalah cara bagaimana peralatan atau komputer berbagi sumber daya atau resource, bukan merupakan koneksi fiksi. Contohnya client server, peer-to-peer. Client server. Struktur aplikasi terdistribusi yang membagi tugas atau beban kerja antara penyedia sumber daya atau layanan server dan pemohon atau pengguna layanan klien yang bersifat sentralisasi atau paling banyak digunakan. Peer-to-peer atau P2P. Arsitektur aplikasi terdistribusi yang membagi tugas atau beban kerja di antara peralatan atau komputer. Semua komputer berkedudukan sama dan sederajat, tidak ada sentralisasi server. Semua komputer dalam jaringan berkomunikasi dan berbagi sumber daya masing-masing, misalnya berbagi printer atau file. Point to point dan point to multi-point. Kombinasi dari implementasi topologi yang berbeda-beda. Bentuk umumnya yaitu star ring dan star bus. Jenis-jenis perangkat keras jaringan komputer. Perangkat keras jaringan komputer merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari fungsi jaringan komputer itu sendiri, seperti berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan sebagainya. Adapun jenis perangkat komputer dibagi menjadi 2, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Berikut jenis-jenis perangkat keras jaringan komputer, antara lain router, wireless card, LAN card, modem, bridge, hub, switch, kabel jaringan, repeater, dan access point. TCP atau IP, Transport Control Protocol Internet Protocol. TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lainnya di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri
sendiri. Karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.